di bidang budaya dan sains. Kembali berjumpa dengan saya, Teresa Melisa, yang akan memandu keseluruhan sesi kelas pada malam hari ini. Dan topik kita secara umum, kalau melihat dari flyernya ya, sahabat Circles, mengenai filosofi Nietzsche menurut Heidegger. Dan sebagai edisi lanjutan dari minggu sebelumnya, maka pada malam ini kita akan sama-sama mempelajari 5 tema utama metafisika dari Nietzsche. Dan masih sama seperti edisi minggu lalu, kita akan mempelajarinya lewat pemaparan yang akan dibawakan langsung oleh Dr. Fitzgerald Kennedy Sitorus, seorang pengajar filsafat di salah satu universitas swasta terbaik negeri ini, Universitas Pelita Harapan Tangerang. Dan sebelum kita memulai sesi pemaparan, seperti biasa, sahabat Circles, ada baiknya kita sepakati bersama dua hal. Dan yang pertama, kami berharap sahabat sekalian dapat tertib, baik audio maupun visual. Dan yang kedua, kami berharap Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan setelah sesi pemaparan selesai. Dan baik sahabat Circles, langsung saja kita beranjak ke sesi pemaparan. Untuk itu kita sambut bersama Bapak Fitzgerald Kennedy Sitorus. Silakan. Terima kasih Teresa Melisa. Ini moderator yang baru lagi ya setelah yang kemarin ya. Terima kasih juga untuk Bung Dimas yang mengukuhkan dirinya menjadi aktivis filsafat melalui kegiatan seperti ini ya, dengan kegiatan webinar yang bisa menjangkau banyak kalangan dibandingkan dengan on-site ya. Selamat malam untuk rekan-rekan semua yang pembelajar filsafat. Ada beberapa orang yang saya kenal secara pribadi hadir di sini dan juga yang baru juga barangkali ya. Terima kasih Anda sudah bergabung dalam Zoom ini. Nah, langsung saja untuk menghemat waktu. Tema kita hari ini adalah pertemuan kedua, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh saudari moderator, adalah mengenai sistem metafisika Nietzsche menurut Martin Heidegger. Dalam pertemuan pertama, kita telah melihat bagaimana pemikiran Heidegger dan pemikiran Nietzsche secara singkat ya, dan kita telah menyinggung beberapa tema dan persinggungan pemikiran kedua filsuf tersebut dalam sejarah filsafat. Hari ini kita akan lebih fokus lagi ya, untuk melihat sistem metafisika Nietzsche menurut Martin Heidegger. Saya akan share screen materi yang akan saya sampaikan. Tolong kepada moderator nanti kalau screen saya tidak berubah di layar peserta, tolong saya diingatkan ya, siapa tahu ada gangguan teknis ya. Jadi kita akan fokus pada malam hari ini. Sorry, apakah suara saya bisa didengar, Teresa? Jelas. Oke ya, terima kasih. Jadi kita akan fokus pada malam hari ini untuk melihat bagaimana Martin Heidegger itu melakukan sistematisasi terhadap pemikiran Heidegger, pemikiran Friedrich Nietzsche, dan lebih fokus lagi melihat bagaimana bahwa dalam pemikiran Nietzsche juga terkandung metafisika ya. Jadi ini tentu sebuah interpretasi yang sangat menarik dan menantang, dan juga memancing banyak komentar, karena bagaimana mungkin
Kira-kira seperti itu ya. Bagaimana mungkin bahwa Nietzsche, Friedrich Nietzsche, yang secara umum dikenal sebagai filsuf, ya sebelum Heidegger bukan filsuf, sebagai eh, seorang profesor filologi dengan tulisan yang tidak lazim, tidak ilmiah, membahas banyak tema dengan aforisme-aforisme dan sama sekali jauh dari standar ilmiah. Tetapi Martin Heidegger mengatakan bahwa kalau kita melihat Nietzsche sebagai penulis dengan tema-tema yang macam-macam, dengan gaya tulisan yang tidak ilmiah, dan juga dengan kehidupan pribadi yang tidak sehat, maka menurut Martin Heidegger kita sebenarnya belum memahami Nietzsche, gitu ya. Itu pernyataan Martin Heidegger. Oleh karena itu, interpretasi Martin Heidegger yang mengatakan bahwa sebenarnya pemikiran atau filsafat Nietzsche itu justru sebuah metafisika, lalu dia melakukan sistematisasi atas apa yang menurut dia merupakan metafisika dalam filsafat Nietzsche, itu mengagetkan banyak orang ya. Nah, Martin Heidegger itu memberikan kuliah mengenai filsafat Nietzsche, dan Martin Heidegger juga menyinggung pemikiran Nietzsche dalam berbagai tulisannya. Cerita terkenal itu dari Hans Georg Gadamer, itu pengakuan Martin Heidegger terhadap pengaruh Nietzsche kepadanya. Martin Heidegger mengatakan, Nietzsche hat mich kaputt gemacht, gitu ya. Nietzsche itu telah merusak saya, kira-kira seperti itu. Telah membuat saya rusak, gitu. Artinya ini juga pernyataan yang banyak diinterpretasikan. Apa maksud Heidegger mengatakan bahwa Nietzsche telah merusak dia, gitu ya. Apakah karena sedemikian mendalam pengaruh Nietzsche terhadap pemikiran Heidegger, atau Heidegger itu membutuhkan upaya yang sungguh serius dan susah payah untuk menemukan inti pemikiran Nietzsche, ya. Tapi yang jelas bahwa pemikiran Nietzsche itu atau filsafat Nietzsche itu sangat berpengaruh dan sangat penting ya dalam pemikiran Martin Heidegger. Dalam edisi bahasa Jerman, tulisan-tulisan Martin Heidegger mengenai Nietzsche itu terbit dalam 2 jilid tebal, itu hampir 1.300 halaman, dan kemudian tulisan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi 4 jilid itu yang ada di layar ini. Dan ini semua mengenai tematisasi yang dilakukan oleh Martin Heidegger terhadap pemikiran Nietzsche. Jadi ini memperlihatkan betapa penting Nietzsche dalam pemikiran Martin Heidegger, sehingga kita tidak tahu ya, kita tidak mudah mengatakan apakah Nietzsche yang mempengaruhi Martin. Oke, yang jelas Nietzsche mempengaruhi Martin Heidegger, tapi lalu bagaimana terhadap Nietzsche sendiri gitu? Pengaruh apa yang dilakukan Martin Heidegger terhadap interpretasi atas pemikiran Nietzsche? Ini tentu menjadi pertanyaan yang menarik ya. Dan kalau kita berbicara mengenai sistem metafisika Nietzsche sekarang, yang menjadi agenda kita pada malam hari ini, kita tidak bisa memastikan ini sebenarnya yang kita pelajari apakah filsafat Nietzsche atau filsafat Heidegger atau filsafat Nietzsche menurut Heidegger gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah katakanlah tema baru, karena dengan melihat sistem metafisika Nietzsche menurut Heidegger, kita sekaligus melihat
bagaimana pemikiran Nietzsche dan pemikiran Heidegger gitu ya. Oke, jadi malam hari ini kita akan melihat bagaimana sistem metafisika Nietzsche menurut Martin Heidegger. Ada 5, ya, ada 5 menurut Heidegger tema utama dalam metafisika Nietzsche. Jadi kelima tema inilah yang dibahas oleh Martin Heidegger dalam buku yang 4 tadi yang di slide pertama ini. Jadi nihilisme, kemudian dia akan bicara mengenai kehendak untuk berkuasa sebagai metafisika, kehendak untuk berkuasa sebagai pengulangan hal yang sama secara abadi gitu ya. Jadi Martin Heidegger melakukan tematisasi atas pemikiran Nietzsche lalu menentukan bahwa kelima tema inilah yang menjadi tulang punggung dari metafisika Nietzsche. Tentu tematisasi ini berhasil dilakukan melalui close reading gitu ya, pembacaan yang teliti atas filsafat Nietzsche gitu ya. Karena kalau kita, sebagaimana mungkin Anda tahu, kalau kita membaca begitu saja pemikiran Nietzsche, kita sulit menentukan atau menemukan sebuah tulang punggung dalam tulisan-tulisan itu. Tidak mudah ya. Misalnya buku yang dijadikan oleh Heidegger sebagai inti pemikiran Nietzsche, yakni The Will to Power atau kehendak untuk berkuasa atau Der Wille zur Macht, itu adalah bukan buku yang ditulis oleh Nietzsche dan dimaksudkan untuk diterbitkan. Buku itu sebenarnya adalah kumpulan-kumpulan aforisme Nietzsche yang tersebar dengan mengenai berbagai hal, lalu kemudian diterbitkan oleh saudari perempuan Nietzsche setelah dia meninggal. Dan menurut Heidegger, justru buku yang tidak pernah ditulis itulah yang menjadi gagasan terpenting Nietzsche gitu. Jadi Nietzsche itu justru mengungkapkan gagasannya bukan pada buku yang diterbitkan, melainkan pada buku yang tidak pernah ditulis gitu ya. Jadi itu salah satu strategi pembacaan yang dilakukan Heidegger. Jadi ada 5 tema itu, kehendak untuk berkuasa, lalu nihilisme, lalu pengulangan hal yang sama secara abadi, lalu yang keempat itu Übermensch. Nah ini tidak mudah diterjemahkan ya, terjemahan dalam bahasa Inggris juga macam-macam ya. Ada yang mengatakan Superman, ada yang mengatakan Overman, ada yang dalam bahasa Indonesia juga saya pikir ada beberapa terjemahan ya. Tetapi kalau kita memahami apa sebenarnya maksud Nietzsche dengan Übermensch, barangkali kita bisa menemukan atau menentukan kira-kira terjemahan bahasa Indonesia yang tepat apa gitu ya. Lalu yang kelima itu keadilan dan kebenaran. Jadi kelima tema inilah menurut Martin Heidegger yang menjadi tema dari sistem metafisika Nietzsche. Oke, nanti ini yang akan kita lihat malam hari ini. Dan kelima tema inilah yang dituangkan oleh Martin Heidegger dalam keempat buku yang tadi. Jadi kalau kita membaca keempat buku yang tadi, inilah isinya. Jadi boleh dikatakan sebenarnya pada malam hari ini saya mau menyampaikan kepada Anda hasil pembacaan atas keempat buku itu. Gitu ya. Oke. Nah ini sebelumnya untuk menyegarkan ingatan, kita telah melihat dalam sesi sebelumnya bahwa filsafat Nietzsche itu bukanlah penyimpangan ya, bukanlah penyimpangan, melainkan konsekuensi logis dari filsafat Barat yang menurut Heidegger itu bersifat metafisis, dan karena metafisis maka nihilis gitu ya. Mengapa filsafat Nietzsche sering dianggap sebagai penyimpangan? Itu karena Nietzsche berfilsafat tidak dengan cara yang lazim gitu ya. Nietzsche menulis seperti tadi telah saya singgung dan pertemuan lalu juga telah kita singgung,
Nietzsche menulis dengan tidak argumentatif, tidak sistematis, gitu ya. Lalu sulit dipahami, gitu ya. Lalu orang mengatakan, kalaupun Nietzsche seorang filsuf, itu filsuf yang aneh, gitu ya. Tapi Martin Heidegger mengatakan bahwa Nietzsche itu sebenarnya justru merupakan metafisikus terakhir dalam tradisi filsafat Barat, ya, yang menurut Martin Heidegger itu sesuai dengan pengertian yang berarti bukan pengetahuan mengenai hal-hal yang melampaui indera, melainkan upaya untuk menentukan identitas atas ada, gitu ya. Jadi para filsuf itu berusaha memahami ada, dan tapi dengan demikian mereka justru memahami adanya para pengada, gitu ya. Itu yang kemarin kita sebut dengan idea atau roh absolut atau kesadaran dan lain-lain. Nah, Nietzsche menolak ini semua. Lalu dia mengatakan bahwa filsafatnya adalah reverse Platonism, jadi kebalikan Platonisme. Dia dengan jelas mengatakan itu. Tetapi Heidegger justru menggunakan ungkapan itu untuk mengatakan bahwa memang filsafat Nietzsche adalah kebalikan dari filsafat Plato, tetapi justru dengan demikian sebenarnya Nietzsche masih terperangkap dalam logika filsafat Plato, tapi dalam posisi yang berseberangan. Kalau Plato memprioritaskan dunia atas atau idea, dan idea itu adalah menjadi sumber dari segala pengada, ya, dan idea itu yang ideal, ya. Lalu Nietzsche menolak itu sebagai kebalikan Platonisme dengan mengatakan bahwa filsafat dia adalah bertolak dari dunia bawah, dari realitas empiris, atau dari nanti yang akan kita lihat dari kehendak untuk berkuasa. Jadi dalam interpretasi Martin Heidegger, sejarah filsafat Barat itu adalah sejarah metafisika yang mulai dari Plato, yang lupa akan ada ketika mereka mau memahami ada, tapi mereka justru memahami bukan ada sebagai ada, bukan being sebagai being, tapi being sebagai pengada, gitu ya. Yaitu konsep-konsep ciptaan itu ya. Nah, oke, jadi itu kira-kira ringkasan sebelumnya. Nah, sekarang kita mulai masuk ya. Ini sebenarnya tema ini telah kita lihat dalam pertemuan sebelumnya, bagaimana kehendak untuk berkuasa, the will to power itu yang menurut Martin Heidegger menjadi tema utama dalam pemikiran Nietzsche, gitu ya. Nietzsche mengatakan bahwa baik dalam filsafat maupun dalam segala kehidupan, yang sangat menentukan itu adalah kehendak untuk berkuasa, gitu ya. Jadi dia mengatakan bahwa dalam segala sesuatu itu kehendak untuk berkuasa itu ada, gitu ya. Dia mengatakan bahwa apapun yang ada, entah itu bahkan dalam hewan maupun dalam tumbuhan maupun dalam organ-organ tubuh, dia mengatakan kehendak untuk berkuasa itu dapat ditemukan. Bahkan dalam diri seorang budak pun sebenarnya terdapat kehendak untuk berkuasa, gitu. Sekalipun dia sebagai budak melayani tuannya, gitu ya. Jadi kehendak untuk berkuasa itulah yang ditafsirkan atau diinterpretasikan atau ditematisasi sebagai dalam posisi yang sama dengan idea pada Plato, ya. Jadi kalau Plato mengatakan bahwa idea itu adalah realitas tertinggi yang menentukan segala pengada, ya, yang mendeterminasi segala pengada, Nietzsche mengatakan bukan idea melainkan kehendak untuk berkuasa, gitu ya. Jadi ada itu adalah kehendak untuk berkuasa. Karena ada itu adalah sumber dari segala pengada, ya.
ini tentu tidak perlu lagi kita bicara mengenai realitas antara ada dan pengada, ya. Maka dalam pemikiran Nietzsche dia mengatakan bahwa kehendak untuk berkuasa itu juga terdapat pada seluruh pengada. Jadi intinya adalah bahwa Nietzsche melihat bahwa seluruh kenyataan ini sebenarnya ditentukan atau digerakkan oleh kehendak untuk berkuasa. Nah, dia mengatakan bahwa kehendak untuk berkuasa, ya, itu sebagaimana juga kemudian ditegaskan oleh Martin Heidegger, kehendak untuk berkuasa itu mendasari hampir semua, ya, bidang kegiatan aktivitas intelektual dari manusia Barat, ya, baik logika, ya, metafisika, moral, seni, politik, dan teologi spekulatif, ya. Logika menurut Nietzsche itu sebenarnya upaya untuk menghentikan atau merepresi atau meredam chaos yang terdapat dalam realitas, lalu dengan logika kita bisa melihat realitas itu dalam bentuk yang tertib dan teratur, gitu ya. Itu logika. Jadi yang tadinya tidak logis bisa dibuat menjadi logis. Jadi logika itu menjadi semacam instrumen yang kita gunakan sehingga dengan demikian realitas itu bisa dibuat menjadi tertib dan logis. Metafisika juga seperti itu. Metafisika sebagai manifestasi dari kehendak untuk berkuasa, ya. Moral juga seperti itu adalah kehendak untuk berkuasa. Di mana letak kehendak untuk berkuasanya dari moralitas? Itu adalah melalui adanya hukum-hukum moral. Hukum-hukum moral itu berguna untuk merepresi, ya. Ya, hukum moral kan mengatakan misalnya kau harus begini, kau harus begitu, kau tidak boleh begini, ada larangan-larangan, ya. Nah, itu berguna untuk merepresi atau menolak hal-hal yang tidak bermoral, ya. Jadi hukum-hukum moral itu dengan tuntutan hukum-hukum moral berguna untuk merepresi atau meredam perilaku-perilaku atau keinginan-keinginan untuk tidak bermoral, ya. Jadi tetap kehendak untuk berkuasa. Seni juga seperti itu, ya. Minggu depan kita akan melihat di mana hakikat metafisis dari seni, gitu ya. Karena Yunani itu dalam interpretasi Nietzsche, Yunani itu memahami seni itu sebagai teknologi, dan dari situ kemudian dekat dengan teknologi, gitu ya. Kalau dalam konsepsi kita kan seni itu estetika, ya, berurusan dengan keindahan. Tetapi dalam konsepsi Yunani, menurut interpretasi Nietzsche yang ditekankan kemudian oleh Martin Heidegger, seni itu dalam kultur Yunani itu dipahami sebagai teknik, gitu ya. Teknik untuk bagaimana kita mengelola pengada-pengada, gitu, alam, gitu ya, atau benda-benda, gitu ya. Nah, politik juga seperti itu, dan teologi spekulatif juga. Teologi spekulatif yang dimaksud di sini adalah pandangan teologi yang mencoba menjelaskan asal-usul kenyataan, gitu ya. Jadi dalam tradisi agama monoteistik misalnya kita mengetahui konsep creatio ex nihilo, gitu ya. Penciptaan dari ketiadaan, ya. Lalu dengan itu alam semesta itu dianggap sebagai yang diciptakan, ya, dan terbuka jalan untuk menguasai alam semesta. Karena alam semesta itu diciptakan, lalu dia bisa dikendalikan, dikuasai, itu juga manifestasi dari kehendak untuk berkuasa, ya. Jadi Nietzsche mengatakan bahwa kehendak untuk berkuasa itu adalah khas dalam fenomena kehidupan, dalam nutrisi, makanan, perbuatan beranak cucu, pewarisan sifat-sifat herediter, gitu ya. Genetik itu juga manifestasi dari kehendak untuk berkuasa, gitu ya. Jadi pewarisan genetik kepada keturunan dipahami dia itu manifestasi dari kehendak untuk mempertahankan kekuasaan, gitu ya. Negara, ada istiadat, dan juga otoritas. Itu semua adalah manifestasi dari kehendak untuk berkuasa.
Nah, apa yang terjadi kalau kehendak untuk berkuasa itu menjadi prinsip dalam kehidupan? Nietzsche mengatakan itu akan jatuh atau menghasilkan relasi oposisi biner, gitu, binary opposition, gitu ya. Jadi selalu akan tercipta dua kutub, gitu ya. Ada yang berkuasa dan ada yang dikuasai, gitu ya. Nah, relasi kekuasaan ini dengan sendirinya jatuh pada kekerasan, gitu ya. Dan itu pada gilirannya akan menimbulkan ketidakadilan, ya. Jadi itu logika yang atau implikasi dari kehendak untuk berkuasa. Nah, ada kekerasan, ada ketidakadilan, dan itu kemudian nanti dalam tema kedua akan memunculkan pesimisme dan nihilisme, gitu ya. Jadi Martin Heidegger kemudian menegaskan bahwa relasi oposisi biner itu dualitas itu akan selalu bersifat konfliktual, gitu ya. Karena hanya ada dua pihak, maka pasti ada yang lebih diprioritaskan satu atas yang lain, gitu ya. Jadi ini menjadi semacam asal-usul metafisis dari konsep-konsep dual yang kita gunakan dalam berpikir, gitu ya. Misalnya hitam putih, kiri kanan, lelaki perempuan, subjek objek, rasionalitas, irasionalitas, gitu ya. Kita atau saya dan yang lain, gitu ya. Jadi ini akan selalu bersifat konfliktual karena ada skema dasarnya adalah kehendak untuk berkuasa, gitu ya. Nah, ini nanti kemudian ditekankan oleh Nietzsche dalam analisanya atas peradaban Eropa modern pada zamannya, ya. Dan kita melihat, ya, kalau kita mau sejenak bagaimana kehendak untuk berkuasa ini ternyata selalu problematis, gitu ya, dan itu nanti memuncak pada Nietzsche. Dalam sejarah juga kita melihat bahwa relasi menguasai dan dikuasai ini akan selalu bersifat konfliktual dan akan selalu menimbulkan perlawanan-perlawanan, ya. Ini di sini saya menulis sedikit bagaimana misalnya gerakan feminisme, ya, itu juga merupakan perlawanan atas relasi kekuasaan, ya. Dan lalu juga dalam postmodernisme misalnya upaya untuk memunculkan kembali dimensi-dimensi yang irasional, gitu ya. Jadi rasionalitas itu tidak tunggal, melainkan setiap kehidupan manusia atau bidang kehidupan manusia itu mengandung rasionalitasnya masing-masing. Jadi apa yang disebut dengan irasional itu juga sebenarnya rasional juga, gitu ya. Artinya karena relasi ini bersifat konfliktual, relasi dualitas ini bersifat konfliktual, selalu akan muncul pertentangan, konflik, gitu ya. Nah, kita melihat sedikit bagaimana kehendak untuk berkuasa, the will to power, itu menurut Nietzsche sebenarnya adalah sebuah pengkhianatan atas kosmologi Yunani antik, ya. Jadi dalam sesi sebelumnya kita sudah melihat bahwa Nietzsche itu sangat mengidealkan Yunani pra-Sokratik, gitu ya. Nietzsche itu sangat memuja kultur Yunani sebelum Sokrates atau sebelum Sokrates dan Plato, gitu ya. Dia mengatakan pada zaman Yunani pra-Sokratik, kultur Yunani itu masih mengakui dan menerima spirit-spirit Apollonian dan Dionysian dalam kehidupan mereka. Dia mengatakan bahwa kebudayaan Yunani antik itu hebat dan agung, dan itu terlihat dari patung-patung mereka, dari cerita-cerita klasik tragedi mereka. Itu karena mereka menerima, Yunani antik itu menerima prinsip-prinsip Apollonian dan Dionysian dalam kehidupan mereka, dalam keseharian mereka, ya. Sekedar catatan,
bahwa Apollo itu adalah simbol keteraturan, ketertiban, rasionalitas, ya. Sementara Dionysos adalah simbol sebaliknya, gitu ya. Inilah menurut Nietzsche dua prinsip universal metafisis yang mengkonstitusikan semesta, gitu ya. Jadi ini membuat alam semesta itu dalam pandangan Yunani antik itu dinamis, gitu ya, beraneka ragam, ya, bergerak, gitu ya, dan kontradiktif, gitu ya. Jadi selalu ada dinamika, gitu ya. Ini Nietzsche mengatakan prinsip Apollonian dan Dionysian ini tidak berkaitan secara moral. Ini bukan masalah moral. Jadi bukan berarti bahwa Dionysos itu sekalipun dia menjadi spirit kegilaan, kemabukan, itu tidak negatif, gitu. Itu diterima sebagai bagian dari kosmos, gitu ya. Apollo juga, gitu ya. Jadi Dionysos dan Apollo itu menjadi dua spirit yang saling mengandaikan dan saling membutuhkan, gitu ya. Dan itu membuat mereka, kata Nietzsche, itu membuat dalam pandangan orang Yunani itu kosmos itu, alam semesta itu aktif, gitu ya. Dia konstruksi dan destruksi itu berlangsung sekaligus, gitu. Nah, ini kosmologi Yunani, ya, Yunani pra-Sokratik, gitu ya. Dan semuanya itu menjadi dinamis, gitu ya. Jadi di sini filsuf yang diidolakan oleh Nietzsche itu adalah Herakleitos, gitu ya. Jadi Nietzsche itu mengidolakan filsuf-filsuf sebelum Plato dan sebelum Sokrates, gitu ya. Kalau filsuf sejak Plato atau Sokrates itu adalah, menurut dia, adalah filsuf yang merusak kebudayaan Yunani, filsuf yang dekaden, gitu ya. Perang adalah bapak segala sesuatu mengalir dan tidak ada apapun yang tetap, ya. Itu karena selalu terjadi pertarungan kedua kekuatan itu, gitu ya. Jadi mereka menjadi musuh yang satu sama lain loyal, gitu ya. Nah, ini sedikit contoh-contoh karya tragedi, ya. Dalam karya tragedi itu ada keteraturan, ada juga keliaran, kemabukan, gitu ya. Ada order, tapi juga ada pemberontakan, gitu ya. Dalam cerita-cerita misalnya Antigon itu ada raja yang mau menetapkan peraturan yang melarang siapa itu saudara laki-lakinya Antigon itu yang tidak boleh itu ngotot bahwa saudara laki-lakinya itu harus dikuburkan, gitu ya. Nah, itu contoh bagaimana antara kekuatan stabilitas dan instabilitas, dua semangat yang bertentangan itu selalu muncul dalam karya-karya Yunani, dalam tragedi mereka, dan itu yang membuat cerita itu menjadi menarik, gitu ya. Oke, jadi kosmologi Yunani atau menurut Nietzsche itu memahami segala sesuatunya itu chaos, gitu ya. Dionysos, Apollonian, gitu ya. Itu adalah prinsip dasar semesta. Dan itu bebas dari penilaian moral, gitu ya. Ketika kemudian muncul Sokrates dan Plato yang menurut kita menjadi filsuf terbesar, gitu ya, itu Nietzsche justru meremehkan, mengecam, gitu ya. Karena apa yang pada mulanya itu chaos, campur aduk satu sama lain, lalu akal budi datang dan menetapkan order, gitu ya. Yang menang adalah semangat Apollonia, gitu ya. Dan justru itulah kemudian kehidupan menjadi ditertibkan, ya, dan kehidupan menjadi ditertibkan, dikontrol, ya, dikalkulasi, ya, dikendalikan dengan rasio, dengan logos. Ya, kita tahu bahwa itulah kemudian menjadi cerita, menjadi kelahiran filsafat. Tetapi justru di mata Nietzsche itu justru sebenarnya adalah upaya untuk mengebiri, gitu ya, kalau kata itu bisa digunakan, mengkebiri kekayaan kosmologi Yunani antik, gitu ya. Karena semangat Dionysian yang tadinya itu adalah justru merupakan motor pendorong
dinamisme Yunani antik itu justru sekarang diredam atau direpresi, ya. Dan itu tidak lain dari manifestasi dari kehendak untuk berkuasa karena tidak mau menerima order, tidak mau menerima chaos, justru mau menertibkan chaos itu dengan logos itu, dan lahirnya filsafat gitu ya. Tapi itu justru menjadi mematikan energi kreatif gitu ya. Kehidupan menjadi tidak menarik, pucat dan tidak bergairah kata Nietzsche, dan itu yang kemudian nanti pada di Eropa pada zamannya itu yang dia rasakan gitu ya. Karena itu Nietzsche mengatakan kebenaran itu buruk gitu ya. Dan kebenaran itu menjadi sebenarnya tanda kekerdilan itu, tanda ketidakmampuan dan ketidakmauan untuk hidup menerima chaos apa adanya gitu ya. Oke, jadi ini adalah kritik Nietzsche kepada Socrates ya, bahwa dia mengatakan itu Socrates itu setan gitu ya, dan simbol dekadensi Eropa gitu ya. Menurut kita Socrates itu orang bijak gitu ya, tapi ya menurut Nietzsche tidak, dia itu sebenarnya manusia dekaden gitu ya. Oke, lalu sekarang nihilisme gitu. Itu tadi yang pertama, tema pertama menurut Heidegger yang menjadi tema metafisika Nietzsche. Yang pertama kehendak untuk berkuasa, yang kedua adalah nihilisme gitu ya. Mengapa nihilisme terjadi? Karena upaya untuk menentukan sebuah nilai ideal ya yang menjadi acuan atau menjadi paradigma bagi segala pengada itu menghasilkan kekecewaan gitu ya. Artinya dengan represi ya, dengan kekerasan kita berusaha untuk menjadikan sebuah nilai tertentu ya, idea ya atau fix idea, nanti kita akan lihat lagi, itu menjadi acuan, dan itu tidak mungkin gitu ya. Jadi contohnya filsafat itu selalu ingin rasional ya, tetapi kehidupan ternyata tidak juga rasional gitu ya. Agama misalnya mengajarkan kasih sayang, kasih, sifat sosial manusia, ya surga dan macam-macam itu, tapi sebenarnya itu tidak bisa diterapkan gitu ya. Jadi itu seperti kita selalu berusaha untuk mencapai sebuah nilai tertentu yang menjadi acuan, tetapi kita tidak mampu untuk mencapainya. Kira-kira seperti itu dia mengapa nihilisme muncul ya. Jadi yang ideal itu atau yang dijadikan acuan, entah itu rasionalitas, entah itu nilai-nilai positif dari agama atau ajaran-ajaran moral lainnya, itu tidak bisa direalisasikan. Yang ideal itu berjalan sendiri ya, dan realitas itu juga bergerak sendiri. Jadi upaya untuk katakanlah dalam menggunakan idiom agama untuk menghadirkan surga di dunia itu justru gagal, dan itu menghasilkan pesimisme gitu ya. Jadi nihilisme itu adalah diawali dengan pesimisme. Pesimisme itu tidak lain dari keraguan atas nilai-nilai ideal yang dijadikan acuan gitu ya. Jadi orang lebih dulu menjadi pesimis, lalu kemudian menjadi nihilisme gitu ya. Nah, mungkin kita merasa atau berpikir bahwa pesimisme ini adalah khayalan Nietzsche sendiri gitu ya. Sebenarnya tidak gitu ya. Pada zamannya tahun 1800 ya, kalau kita mempelajari sejarah Eropa, dan untuk lebih mudahnya kalau kita melihat tema-tema pemikir pada zaman itu juga memang kita dengan mudah melihat kekecewaan yang terjadi pada pikiran banyak orang di Eropa saat itu gitu ya. Misalnya ya, dan bagaimana pesimisme atau kekecewaan itu muncul atau menjadi bahan pemikiran itu bisa kita lihat dari 3 pemikir yang saya ajukan di sini ya. Misalnya Soren Kierkegaard, Karl Marx, Arthur Schopenhauer gitu ya. Jadi pesimisme itu menjadi alam ya, atau zeitgeist
Eropa pada zaman itu. Dan itulah yang sebenarnya mau ditangkap oleh Nietzsche dan dituangkan dalam filsafatnya, ya. Kierkegaard misalnya mengatakan bahwa kehidupan ini juga tidak rasional gitu ya. Lalu satu-satunya solusi untuk kita bisa otentik itu adalah hanya melalui tindakan beriman yang radikal, ya, sebagai solusi. Itu melalui leap of faith gitu, lompatan iman, ya, karena filsafat dan rasio itu tidak menjamin gitu ya. Kita juga jadi itu kan juga menjadi tanda kekecewaan terhadap zaman gitu ya. Kierkegaard juga mengatakan kalau kita baca dalam tulisannya itu kekecewaan dia terhadap agama pada zaman itu, kekristenan, yang mengatakan orang tidak beriman secara otentik gitu ya. Mereka hanya bisa mangguk-mangguk seperti angsa di gereja gitu ya, tanpa sungguh-sungguh mau mempergumulkan imannya gitu ya. Lalu ada Karl Marx yang mengkritik dunia modern yang tidak manusiawi gitu ya. Hegel mengatakan yang rasional itu real, yang real itu tidak rasional gitu ya. Yang rasional itu tidak real gitu. Pada menurut Marx, ya, Hegel mengatakan kan yang rasional itu real, yang real itu rasional. Tapi kenyataannya tidak seperti itu gitu ya. Dunia modern itu ternyata juga tidak manusiawi dan tidak rasional gitu. Jadi ini juga bentuk kekecewaan dan pesimisme, karena itu harus ada aksi politik gitu ya. Juga Arthur Schopenhauer yang mengatakan bahwa kehidupan ini juga hanya menghasilkan kekecewaan, ya, karena manusia memiliki kehendak dan kehendak itu akan selalu tidak dapat terrealisasi dengan memuaskan, ya, dan itu menjadi sumber penderitaan. Jadi kehidupan itu adalah penderitaan gitu ya. Dan solusinya adalah entah melalui seni atau bunuh diri gitu ya. Jadi di sini kita melihat bahwa pesimisme Eropa yang dimunculkan oleh Nietzsche dalam filsafatnya itu sebenarnya memiliki basis historis gitu ya. Bukan sekedar sebuah klaim tanpa dasar gitu ya. Nietzsche mengatakan, kutipan di sini, sekarang hampir segala sesuatu di bumi ini di bawah kontrol dari kekuatan-kekuatan jahat dan besar gitu ya. Egoisme para tukang catur, diktator militer gitu ya. Jadi dia mengkritik itu gitu ya. Dan secara historis, kalau kita melihat munculnya pemerintahan otoriter pada abad 20 di Eropa, ya, seperti Nazi atau fasisme di Italia, itu sebenarnya dipicu oleh pesimisme itu ya. Jadi pesimisme di Eropa itu mendorong munculnya pemerintahan otoriter seperti Hitler gitu ya, karena mereka pesimis dan kecewa. Oleh karena itu hanya bisa diatasi dengan berusaha mendirikan pemerintahan, membangun pemerintahan yang otoriter untuk mengatasi kekecewaan itu ya. Bahwa Jerman melemah pada saat itu misalnya dalam Perang Dunia Pertama atau sebelumnya juga gitu ya. Dan itu yang kemudian menjadi alasan, pesimisme itu yang menjadi alasan munculnya rezim-rezim otoriter di panggung Eropa pada abad 20 gitu ya. Oke, jadi ini untuk memperlihatkan bahwa pesimisme Nietzsche itu sebenarnya adalah semacam suasana pemikiran intelektual di Eropa pada zaman itu. Oke. Nah, Nietzsche mengatakan, menurut Heidegger ini ya, nihilisme pada Nietzsche itu mengandung dua arti. Nihilisme sebagai proses historis dan nihilisme sebagai keputusan historis gitu ya. Nihilisme sebagai proses historis itu sebenarnya tidak lain dari proses nihilisasi gitu ya. Jadi begitu Plato menetapkan idea sebagai nilai tertinggi, maka di saat itulah nihilisme berproses gitu ya. Sampai kemudian nanti dia menemukan puncaknya pada filsafat Nietzsche. Jadi itu proses historis. Sejarah filsafat barat itu adalah sejarah nihilisme gitu ya. Itu nihilisme sebagai proses historis, tapi ada juga nihilisme sebagai keputusan historis itu ya, yakni nihilisme Nietzsche sendiri. Ya,
ketika dia memaklumatkan filsafat nihilisme yang berpuncak pada Tuhan telah mati itu, gitu ya. Jadi ini yang disebut oleh Martin Heidegger sebagai nihilisme keputusan historis, gitu ya. Ketika nilai-nilai tertinggi itu dinihilkan, dinyatakan tidak berlaku, dan itu representasinya adalah Tuhan telah mati, gitu ya. Oke. Jadi puncak nihilisme itu adalah kematian Tuhan, gitu ya. Di sini Tuhan itu menjadi simbol ya bagi nilai tertinggi, gitu, karena kebudayaan Barat yang sangat kuat dipengaruhi oleh kekristenan, ya, lalu yang menganggap Tuhan itu sebagai nilai tertinggi, sebagai acuan, ya, lalu nihilisme sebagai sebuah keputusan historis itu muncul melalui pernyataan itu, ya. Semua melalui kematian Tuhan, semua nilai menjadi impoten, menjadi tidak lagi berpotensi, memiliki potensi untuk mendeterminasi, gitu, mempengaruhi seluruh pengada, ya. Dunia menjadi nilai valueless, gitu ya. Jadi di sini Tuhan yang dimaksud oleh Nietzsche bukan hanya Tuhan dalam agama Kristen, ya, bukan. Tuhan di sini adalah simbol bagi semua nilai-nilai tertinggi, atau juga dikatakan oleh Nietzsche sebagai fixed idea, ide-ide fix, gitu ya. Fixed idea itu adalah ide-ide fix yang dijadikan pegangan, acuan, ya, orientasi, gitu ya. Jadi semua itu, entah itu bukan hanya Tuhan, tapi misalnya yang transenden atau moral atau tradisi atau sains, gitu. Kalau orang juga terlalu berpegang pada saintisme misalnya, itu juga harus dinihilkan, gitu ya. Karena itu juga menjadi pegangan, gitu ya. Dan karena dia menjadi pegangan, maka itu juga sama fungsinya seperti Tuhan dalam agama, gitu ya. Jadi di sini kematian Tuhan itu adalah kematian semua nilai yang dijadikan acuan atau pegangan, entah dalam bentuk apapun, ya. Oke, tetapi nihilisme Nietzsche itu tidaklah demi nihilisme, gitu ya. Jadi itu perlu juga dipahami, nihilisme itu bukan demi nihilisme, melainkan Nietzsche mengatakan nihilisme itu sebagai pembebasan, ya. Ketika nilai tertinggi itu uppermost value itu telah dinihilkan, ya, maka tidak ada lagi pegangan, tidak ada lagi yang bisa dijadikan acuan. Yang ada hanyalah dunia yang chaos dengan segala macam permainan, dinamika, dan segala macam itu. Di situ letak pembebasannya. Jadi moralitas juga tidak ada lagi, ya, nilai moral tidak ada. Jadi ini menjadi pembebasan karena kita semua bebas, kira-kira seperti itu. Semua pengada bebas, tidak ada lagi yang bisa dijadikan acuan, atau tidak ada lagi yang harus kita ikuti, yang harus dituruti, entah nilai moral atau Tuhan atau apapun, ya. Dengan demikian sebenarnya kita nihilisme di sini dipahami sebagai untuk menyongsong era baru, ya, era kebebasan, gitu ya. Jadi nihilisme itu tidak semata-mata negatif, gitu ya, tapi di situ juga sekaligus positif. Memang dia negatif karena dia menihilkan segala nilai, tapi sekaligus dia juga positif karena melalui nihilisme itu mau dibangun sebuah nilai baru nanti, ya. Nah, lalu Nietzsche mengatakan setelah ya, ini tidak berubah, ya. Sudah, kasih terus. Ya. Belum. Tadi bergerak itu layar saya. Nah, ketika nihilisme itu menghasilkan dunia value, nilai, maka Nietzsche mengatakan, ya,
dalam dunia yang chaos demikian, tentu perlu sebuah nilai baru, karena ini kan sebenarnya nihilisme itu bukan demi nihilisme, tapi terutama demi pembebasan ya, yakni penentuan sebuah nilai baru yang tidak didasarkan lagi atas yang transenden atau yang rohani atau apapun itu, melainkan dari kehidupan itu sendiri. Ya, itulah yang disebut dengan kehendak untuk berkuasa. Jadi di sini kita kembali bahwa setelah Nietzsche mengatakan Plato dan segala macam itu adalah manifestasi dari kehendak untuk berkuasa, tetapi kehendak untuk berkuasanya itu diturunkan dari dunia idea, entah dunia rasio, lalu Nietzsche menihilkan itu semua, lalu setelah semua itu dinihilkan, lalu dia memperkenalkan nilai baru lagi atau prinsip baru lagi, yakni kehendak untuk berkuasa, tetapi kehendak untuk berkuasa itu tidak lagi diturunkan dari dunia idea atau dunia transenden, melainkan dari kehidupan itu sendiri, ya, dari realitas empiris dunia di mana segala pertarungan terjadi, gitu ya. Itulah nanti yang kemudian dalam dunia seperti itu, maka yang diperlukan adalah Übermensch, itu ya, manusia yang melampaui itu. Oke, ini tema ketiga, kembalinya hal yang sama secara abadi. Saya harus agak cepat ya, karena waktunya tinggal sedikit. Ketika kemudian kehendak untuk berkuasa menjadi nilai baru yang menentukan segala realitas, maka kata Nietzsche itu menjadi proses a continual becoming, gitu ya. Jadi karena tidak ada lagi nilai lain yang dari luar yang diintrodusir dalam realitas, maka kita hanya bisa mengatakan segala sesuatu itu adalah kembali secara abadi, gitu ya. Kembali ini hal yang sama secara abadi. Jadi karena tidak ada lagi nilai lain yang diintrodusir, yang adalah nilai yang berasal dari kehidupan itu sendiri demi kehendak untuk berkuasa, gitu. Jadi Nietzsche mengatakan atau Heidegger mengatakan itu ya, kehendak untuk berkuasa itu menunjukkan hakikat pengada dalam esensinya, essentia of beings, gitu ya. Kehendak untuk berkuasa, hakikatnya kehendak untuk berkuasa. Tapi bagaimana kehendak untuk berkuasa itu eksis, itu hanya bisa kehendak untuk berkuasa demi kehendak untuk berkuasa, gitu ya. Jadi pembesaran kekuasaan. Itulah existentia of beings, melalui perputaran atau kembalinya hal yang sama secara abadi demi kehendak untuk berkuasa itu. Itu tema ketiga menurut Heidegger. Oke. Nah, lalu setelah semua nilai reevaluasi dinihilkan ya, lalu yang transenden ditolak, yang ideal ditolak. Lalu Nietzsche kemudian mengintrodusir sebuah nilai baru ya, yang berasal dari kemanusiaan yang menjadi tipe ideal, gitu ya. Itulah Übermensch. Artinya gini, apa yang menjadi prinsip penilaian atau tipe manusia seperti apa yang dibutuhkan ketika tidak ada lagi nilai-nilai yang diturunkan dari luar atau dari dunia ide? Itu adalah yang disebut Nietzsche dengan Übermensch ya. Übermensch itu melampaui segala kualitas yang dimiliki oleh manusia ya. Jadi Übermensch itu tidak menunjuk kepada sosok tertentu ya. Übermensch itu menjadi sebuah kualitas kemanusiaan yang melampaui ya, yang tidak ada sebenarnya dalam realitas. Jadi itu semacam idea manusia yang bertolak dari dunia yang tanpa acuan itu lagi, gitu ya. Jadi Nietzsche mengatakan bahwa Übermensch itu manusia yang tidak mencari pelarian pada segala yang supraendrawi atau yang tidak nyata, melainkan yang berani hidup di dunia, menerima menghadapi dunia dengan segala kebaikan keburukannya, mencintai takdir, gitu ya. Jadi dia menciptakan nilai-nilai untuk dirinya sendiri. Dia berani menghadapi kenyataan, gitu ya. Dia juga berani menerima tragedi, gitu. Jadi
Di sini Nietzsche seakan-akan memunculkan kembali ideal-ideal Yunani antik yang telah ditolak oleh Plato dan atau Socrates dalam filsafatnya. Übermensch, jadi melampaui ya, yang berani untuk menerima tragedi dan menerima chaos ya, tidak berusaha untuk menertibkan itu, tapi melainkan menghadapinya. Oke, lalu bagaimana Übermensch dan Zarathustra gitu ya. Jadi di sini Zarathustra itu menurut Heidegger itu adalah orang atau sosok yang mengajarkan Übermensch kepada umat manusia gitu ya. Zarathustra itu bukan Übermensch gitu ya, melainkan sosok yang mengajarkan Übermensch gitu ya. Nietzsche bukan Zarathustra, juga bukan Übermensch, tapi pemikir yang merefleksikan Zarathustra gitu ya. Jadi ini sebenarnya di sini Nietzsche mau menyampaikan pemikirannya dengan perumpamaan atau simbol ya. Ya dia seorang filolog ya, jadi dia akrab dengan cerita-cerita klasik gitu ya. Jadi Zarathustra itu bisa dikatakan seperti simbol dari masyarakat Eropa yang sedang sakit menurut Nietzsche, yang pesimis tadi, yang mau menjelang nihilisme. Zarathustra itu dalam cerita itu also sprach Zarathustra atau dan bersabdalah Zarathustra mengatakan orang yang sedang dalam proses penyembuhan dari sakit gitu ya. Sebagaimana orang Eropa juga pada saat itu sakit dan mau dalam proses penyembuhan, artinya kembali ke dirinya sendiri gitu ya. Orang yang kembali seperti orang sakit, kalau orang sakit kan proses penyembuhan berarti kembali ke dirinya sendiri gitu ya. Seperti itulah masyarakat Eropa menurut Nietzsche pada zaman itu. Seperti itulah juga Zarathustra. Setelah dia turun gunung, kalau kita melihat ceritanya, lalu dia setelah dia bertapa di gunung, lalu dia kembali gitu ya. Oke, nah ini tidak perlu, ini Zarathustra itu adalah cerita dari bahasa Persia. Nah, jadi ini adalah Übermensch itu adalah manusia yang berani hidup ya, yang mencintai takdirnya ya, yang mengatakan iya kepada tidak, yang mengatakan iya kepada seluruh penderitaan gitu ya, atau bentuk negativitas ya. Dalam konteks inilah ini yang menarik ini. Di satu sisi Nietzsche itu mengecam sosok seperti Yesus karena dia mengajarkan moralitas gitu ya. Tapi di sisi lain dia juga mengagumi Yesus karena Yesus itu juga mengatakan iya kepada penderitaan gitu ya. Mengatakan iya, dia menyongsong gitu ya. Dia tidak lari dari penderitaan gitu. Jadi ini interpretasi yang menarik dari Nietzsche. Di satu sisi dia memuji sosok seperti Yesus, di satu sisi dia mengecam ya. Ini apakah ini bentuk inkonsistensi atau apa, itu tentu kita bisa menafsirkan Nietzsche ya dengan berbagai cara gitu ya. Jadi yang penting adalah bahwa Übermensch atau manusia pasca nihilisme itu adalah manusia yang berani hidup, to see things as they are gitu ya. Jadi orang yang berani hidup gitu ya. Oke, dengan demikian saya harus agak cepat, waktunya sudah mau habis ya. Dengan demikian manusia menjadi Tuhan atau menjadi tuan atas dirinya ya. Menjadi tuan atas dirinya. Nihilisme dihadapi dengan cara menghadapi nihilisme itu bukan dengan melarikannya, bukan dengan menciptakan fix idea yang baru gitu ya, entah itu rasionalitas atau apapun, itu pelarian gitu ya. Nietzsche mengatakan kita harus mampu menghadapi kehidupan yang chaos dan tidak teratur ini. Justru disitulah kemanusiaan kita ditantang, kira-kira seperti itu. Oke, ini keadilan dan kebenaran, ini uraiannya agak panjang dan rumit, bahwa menurut Heidegger, sekalipun Nietzsche itu jarang bicara keadilan, tetapi sebenarnya keadilan itu sangat esensial bagi Nietzsche. Tapi keadilan dan kebenaran di sini dipahami sebagai keadilan dan kebenaran yang bertolak dari subjektivitas. Untuk menyingkat, saya hanya mau mengatakan bahwa keadilan dan kebenaran yang dipahami oleh Nietzsche itu sebenarnya identik dengan kekerasan gitu ya. Dan itulah yang berlangsung dalam sejarah dan pengetahuan menurut filsafat barat selama ini. Apa yang disebut dengan kebenaran
itu tetap bertolak dari paradigma subjek gitu ya. Paradigma subjek itu di sini dalam teori pengetahuan misalnya atau teori dalam epistemologi bahwa apa yang disebut dengan kebenaran itu adalah yang paling banyak dianut itu adalah kesesuaian antara pernyataan dan objek gitu. Jadi sesuatu itu benar kalau pernyataan atau judgement yang saya ucapkan itu sesuai dengan objek gitu. Itulah kebenaran. Tetapi kan di situ terjadi yang menjadi acuan di situ tetap subjektivitas dan itu adalah bentuk violence terhadap objek gitu ya. Nah, itu yang dipahami kebenaran dan dalam tradisi filsafat kebenaran yang berpusat pada subjek gitu ya. Dan itu yang di Nietzsche juga seperti itu gitu ya. Tadi dengan kehendak untuk berkuasa ya itu juga bentuk lain dari kebenaran. Tapi Heidegger kemudian mengkritik itu ya. Itu yang kemudian dikritik Heidegger dari Nietzsche, filsafat subjek itu, subjektivitas. Oke, ini harus saya lompati, nanti dalam diskusi saya bisa menjelaskan ini. Nah, kebenaran dan subjektivitas, di sini bahwa kebenaran itu tidak lain sebenarnya bentuk representasi. Representasi artinya menghadirkan subjek, menghadirkan objek di hadapan subjek, sehingga kemudian subjek bisa memberi judgment terhadap objek, dan yang menjadi acuan di sini tidak lain dari sebenarnya keinginan atau paradigma dari subjek itu sendiri ya, dan di situ letak violence-nya, kekerasannya gitu ya. Oke. Nah, ini kritik Heidegger terhadap teori representasi tadi itu, teori kebenaran sebagai kesesuaian antara putusan dan objek ya, atau teori korespondensi yang disebut dalam epistemologi gitu ya. Dan teori kebenaran seperti itu atau keadilan itu sebenarnya hanya menunjukkan the truth of the subject dan bukan the truth of the beings gitu ya. Bukan the truth of the object gitu ya. Jadi konsep mengenai kebenaran atau keadilan itu tetap sebenarnya berdiri di atas dasar kekerasan, dan paradigma subjektivitas kekerasan itulah yang terutama dikritik oleh Heidegger dari Nietzsche gitu, dan seluruh filsafat sebelumnya gitu ya. Oke, ini nggak perlu, ini hanya memperlihatkan bagaimana Heidegger mengeksploitasi kekayaan bahasa Jerman itu untuk menyampaikan gagasannya mengenai konsep keadilan dan kebenaran gitu ya. Ini karena itu Heidegger mengatakan dengan sedikit arogan barangkali ya, bahwa untuk hanya ada dua bahasa yang cocok untuk berfilsafat, yakni bahasa Yunani dan bahasa Jerman gitu ya. Ya itu tentu benar untuk ukuran dia, karena dia sendiri memperlihatkan dalam tulisan-tulisannya bagaimana dia mampu merefleksikan berbagai konsep dengan mengusut isi konsep itu sebagaimana dalam bahasa Jerman misalnya ya. Tentu itu agak berlebihan ya. Oke, ini tidak perlu, ini bisa nanti dijelaskan. Lalu ini kesimpulan. Oke, kesimpulannya hanya secara singkat saya katakan bahwa Nietzsche sebenarnya mau mengungkapkan zeitgeist Eropa pada zaman yang menurutnya dekaden. Kenapa dekaden? Tadi itu karena nilai-nilai ideal yang dijadikan acuan itu tidak bisa direalisasikan gitu ya. Dan dekadensi itu hanya dapat diatasi dengan sikap Übermensch, yang orang yang berani untuk hidup ya, tanpa harus menggantungkan, menjadikan nilai-nilai ideal itu sebagai acuan ya, melainkan berani hidup menghadapi kenyataan gitu ya. Heidegger sendiri ya menemukan sosok Übermensch ini pada rezim Nazi Hitler ya, yang diharapkan dapat membangkitkan kembali bangsa Jerman. Hitler itu Heidegger itu mendukung Hitler karena menurut dia yakin bahwa Hitler itu mampu ya membangkitkan Jerman dari keterpurukan atau pesimisme ya.
yang dialami oleh Jerman pada Perang Dunia Pertama misalnya. Jadi Heidegger juga, jadi barangkali ya sudah merupakan karakter kita manusia yang untuk selalu menemukan, mencari sosok-sosok ideal gitu ya, semacam Ubermensch yang diharapkan mampu untuk mengemban misi-misi atau keinginan-keinginan yang mau dicapai gitu ya. Apakah interpretasi Heidegger atas Nietzsche ini apa yang disebut dengan pro-Krustian bed gitu ya. Jadi Heidegger itu membaca Nietzsche dengan mencocokkan ya, memaksa filsafat Nietzsche agar cocok dengan filsafat dia itu ya. Itu sebuah cerita dari Yunani mengenai orang yang korban-korbannya itu dipaksa agar cocok dengan tempat tidur yang ada. Kalau korbannya terlalu pendek, dia ditarik. Atau kalau korbannya terlalu panjang, kakinya dipotong sehingga pas dengan tempat tidur itu gitu ya. Itu sebuah tentu kekerasan ya. Tetapi Heidegger juga mengkritik konsep Nietzsche mengenai kebenaran dan keadilan tadi itu ya. Juga dengan nihilisme, Heidegger tidak bisa dikatakan nihilisme karena dia mengatakan bahwa Dasein atau manusia itu sebenarnya juga menjadi situs peningkapan makna gitu ya. Jadi ada makna, tidak seperti Nietzsche gitu ya. Lalu dia juga mengkritik Nietzsche mengenai kebenaran dan keadilan yang bertolak dari subjektivitas gitu ya. Heidegger mengatakan bahwa kebenaran dan keadilan itu tidak bertolak dari subjektivitas, melainkan tetap yang disebut dengan aletheia, ketidaktersembunyian atau ketersingkapan gitu ya. Dan itu hakikatnya adalah kebebasan, bahwa kalau kita mau menyatakan sesuatu mengenai objek, sebenarnya pengandaian yang paling mendasar di situ adalah bahwa objek itu harus mampu menyatakan dirinya apa adanya. Dan itu hanya mungkin dengan metode yang kemudian digunakan oleh Heidegger, metode fenomenologi gitu ya. Oke. Nah, kritik terhadap Nietzsche, ya menurut saya di sini tentu tidak hendak mengajarkan atau mengkampanyekan nihilisme ya. Apa yang dikatakan Nietzsche tidak sepenuhnya benar, tapi juga tidak sepenuhnya salah. Ada juga benarnya, tetapi kritik dia pada agama, Tuhan telah mati, dan nilai-nilai itu menurut saya tidak meyakinkan ya. Kepercayaan kepada Tuhan tidak otomatis menghasilkan pesimisme dan kemudian nihilisme ya. Karena ya banyak contoh dari sejarah yang mengatakan bahwa iman dan kepercayaan justru dapat dan sering menjadi motivasi untuk optimisme dan dinamisme ya. Misalnya Max Weber misalnya dengan semangat protestantisme orang bisa menjadi bekerja keras gitu ya. Kenapa juga harus langsung ke nihilisme dan pesimisme gitu ya. Jadi kritik Nietzsche pada agama itu menurut saya ya mungkin ada benarnya, tetapi ada juga tidak benarnya gitu ya. Lalu kritik terhadap Nietzsche dan Heidegger yang menolak subjektivitas. Nietzsche dan Heidegger kan menolak subjektivitas karena dia sebenarnya menurut mereka itu paradigma kekerasan ya, mengobjektifikasi yang lain gitu ya. Tetapi kalau menurut Dieter Henrich sebenarnya subjektivitas yang banyak dikritik dalam filsafat itu sebenarnya tidak pertama-tama sebagai manifestasi dari kehendak untuk berkuasa, melainkan pertama-tama manifestasi dari self preservation ya, pemeliharaan diri ya. Manusia itu menghadapi banyak tantangan dalam hidupnya, banyak ketidakpastian, banyak hambatan, hidupnya rentan, dia bisa mati kapan saja atau apapun gitu ya. Dan untuk itu manusia perlu mengorganisir banyak hal, entah itu sains, agama, kedirian, dan hal-hal itu, dan termasuk harus juga melakukan sistematisasi atas pengetahuan gitu ya. Jadi dan itulah subjektivitas sebenarnya. Jadi subjektivitas itu ya, tidak tepat kalau itu sebenarnya pertama-tama dianggap sebagai manifestasi dari kehendak untuk berkuasa, melainkan manifestasi dari keinginan manusia itu sendiri untuk mempertahankan dirinya berhadapan dengan fakta kehidupan yang sering mengancam dia. Ya. Jadi yang kedua,
kritik Heidegger dan Nietzsche terhadap metafisika juga menurut saya tidak meyakinkan ya, atau tidak seluruhnya meyakinkan, karena sebagai manusia metafisika itu adalah keniscayaan, artinya kita tidak mungkin sepenuhnya mendasarkan hidup kita pada dimensi-dimensi empiris yang non metafisis gitu ya. Artinya banyak pertanyaan-pertanyaan eksistensial mendasar dalam hidup kita ya, yang tidak mungkin dijawab kalau kita tidak mengacu kepada yang transenden gitu ya. Jadi metafisika itu merupakan keniscayaan kita, karena dengan itulah kita membuat hidup kita menjadi lebih bermakna ya. Misalnya pertanyaan mengenai makna hidup, tujuan hidup, atau kemana setelah mati, dan lain-lain, itu kan sebenarnya berdimensi metafisis gitu ya. Jadi metafisika itu merupakan keniscayaan kemanusiaan kita. Maaf karena saya agak cepat, saya akhiri di sini. Terima kasih, kita bisa diskusi.